Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembahasan soal-soal kita. Kali ini kita kembali akan membahas soal yang kita ambil dari soal uji pengetahuan pada program profesi guru pada tahun 2022 ini. Soal kita kali ini adalah soal tentang mekanika. Soalnya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Pipa pejal homogen yang panjangnya 1,2 meter mula-mula berada pada posisi mendatar seperti pada gambar. Momen inersia pipa terhadap pusat massanya adalah 1/12 ml pangkat 2, dengan M dan L menyatakan massa dan panjang dari pipa. Jika pipa dilepas, berapa kelajuan ujung bawah pipa pada saat posisinya vertikal seperti pada gambar. Jadi kita memiliki sebuah batang pejal homogen yang berada dalam posisi mendatar. Lalu batang ini dilepaskan, di mana pada salah satu ujung batang ini dia terpasang pada sebuah engsel sehingga dia batang berotasi pada titik ujung batang tersebut. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi kita punya batang yang berada dalam posisi horizontal. Kita punya batang yang berada dalam posisi horizontal. Panjang batang kita ini adalah L. Kemudian dia memiliki massa M. Kemudian memiliki momen inersia I sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Ingat bahwa momen inersia ini bergantung pada titik rotasi dari benda tersebut. Jadi momen inersia ini adalah kuantitas pada benda yang mengalami gerak rotasi. Nah, karena itu momen inersia ini bergantung pada titik rotasi atau sumbu rotasi dari benda tersebut. Dalam soal kita ini, momen inersia ini adalah momen inersia dengan sumbu rotasi batang pada titik pusat batang. Nah, jadi kita beri tanda I0 di sini untuk menyatakan bahwa momen inersia ini adalah momen inersia pada titik pusat batang sebagai sumbu rotasi dari batang tersebut. Kita ingin menghitung berapa kelajuan ujung batang ini pada saat dia dijatuhkan. Nah, benda kita ini dipasangkan pada sebuah engsel di bagian sini, sehingga pada saat benda ini jatuh, maka dia akan mengalami gerak rotasi, kira-kira seperti ini. Jadi pada saat dia jatuh, posisinya setelah posisi vertikal, dia akan membentuk seperti ini. Nah, kita ingin menghitung berapa kecepatan benda ini, bagian dari batang ini pada saat posisinya seperti ini. Nah, karena ini adalah sebuah gerak rotasi, maka tentu kita harus menggunakan persamaan gerak dalam gerak rotasi. Nah, kita bisa menyelesaikan ini dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, pertama-tama anggap posisi benda kita ini dalam acuan ini kita ambil sebagai titik acuan kita. Untuk menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, kita akan menggunakan energi potensial, sehingga kita perlu menetapkan titik acuan untuk mengukur perubahan energi potensial dari benda yang kita tinjau itu. Nah, kita ambil titik acuannya seperti ini. Posisi pertama adalah pada saat batang dalam keadaan horizontal. Kemudian posisi akhirnya atau posisi kedua adalah pada saat batang ini berada dalam keadaan vertikal. Hukum kekekalan energi mekanik mengatakan bahwa energi mekanik batang pada posisi 1 ini, anggaplah ini posisi 1, kemudian ini posisi 2-nya. Jadi energi mekanik posisi 1 sama dengan energi mekaniknya pada posisi 2.
energi mekanik ini adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Untuk posisi 1 ini, mula-mula benda berada dalam keadaan diam. Berarti energi kinetiknya sama dengan 0, dan energi potensialnya, kalau kita ambil ini sebagai titik acuan kita, maka energi potensialnya juga akan sama dengan 0. Sehingga energi mekanik benda kita ini pada posisi 1 ini hasilnya adalah 0. Sekarang, benda jatuh ke bawah sehingga berada dalam posisi vertikal, dan ini adalah posisi kedua. Kita akan menentukan energi mekanik pada saat benda berada di posisi ini. Jadi energi mekanik 2, energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Berapa energi kinetik benda? Ingat, benda kita ini bergerak secara rotasi. Berarti energi kinetik kita yang harus kita gunakan pada situasi ini adalah energi kinetik rotasi benda, yang dinyatakan dengan persamaan 1/2 I omega kuadrat ditambah dengan energi potensial. Benda kita ini berupa batang. Kita bisa menggunakan titik pusat massa ini sebagai wakil dari benda kita ini. Jadi pada saat benda kita jatuh dari posisi horizontal ini ke posisi mendatar ini, titik pusat massa ini akan berada sekitar sini. Ini panjangnya adalah 1/2L. Oleh karena itu, perubahan posisi dari titik pusat massa kita itu dari 0 ke minus 1/2L. Jadi titik pusat massa ini menjadi wakil dari batang kita secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu kita tuliskan energi potensial dari batang, perubahannya dari 0 ke ini, berarti M kali G dikali dengan jaraknya min 1/2L. Atau 1/2 I omega kuadrat ditambah dikurang M G L per 2. Nah, kita harus hati-hati dengan besaran momen inersia ini. Momen inersia yang diberikan dalam soal kita adalah momen inersia ketika batang ini berotasi terhadap titik pusat massa, dan titik pusat massa ini ada di tengah-tengah batang. Sementara kita punya batang jatuh, bergerak rotasi dengan sumbu rotasi pada ujung ini. Berarti momen inersia ini tidak bisa kita langsung gunakan pada persamaan di energi kinetik kita ini. Nah, oleh karena itu kita harus menghitung berapa momen inersia pada saat benda ini, batang ini berotasi pada ujung batang tersebut. Bagaimana menentukannya? Karena kita mengetahui momen inersia pada saat benda berotasi di pusat massanya, kita bisa menggunakan persamaan teori sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar mengatakan bahwa kalau kita mengetahui momen inersia benda pada pusat massanya, misalkan batang ini pusat massanya di sini, kita mengetahui momen inersianya ini, maka momen inersia benda ini pada sebuah titik, pada sebuah sumbu rotasi yang sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa ini, misalnya kita ingin menentukan di sini berapa momen inersia di sini, momen inersia di sini itu akan sama dengan momen inersia pada saat benda diputar di pada saat benda berotasi dengan sumbu rotasi di pusat massanya I0 ditambah dengan berapa massa dari benda ini dikali dengan jarak sumbu rotasi yang akan kita hitung momen inersianya
ke momen inersia, ke pusat massa sumbu rotasi yang melalui pusat massa benda. Jadi teorema sumbu sejajar mengatakan bahwa kalau kita mengetahui momen inersia sebuah benda saat dia berotasi pada saat melalui titik pusat massanya, maka kita bisa menentukan momen inersia benda tersebut pada sembarang sumbu yang tegak lurus, yang sejajar. Jadi kita bisa menghitung momen inersia benda ini pada sebarang sumbu yang sejajar dengan sumbu yang melewati pusat massanya dengan persamaan kita ini. Nah, dalam situasi soal kita ini, kita ingin menghitung momen inersia di titik ujung batang ini, berarti I sama dengan I0, momen inersia dengan sumbu yang melalui pusat massa benda yang diberikan dalam soal, berarti 1/12 ml kuadrat, ditambah dengan massa benda, berarti massa batang M, dikali dengan jarak sumbu rotasi yang baru, yang kita mau hitung berapa momen inersianya, ke sumbu rotasi yang melewati titik pusat massa. Berarti dari sini ke sini. Itu hasil jaraknya tidak lain adalah L/2, pangkat 2. Jadi ini ML pangkat 2 ya, teorema sumbu sejajar. Hasilnya adalah 1/12 ml kuadrat ditambah dengan 1/4, ini 1/4 ml kuadrat, atau sama dengan 4/12. Jadi ini saya ubah menjadi 12, saya kali 3, berarti ini harus saya kali 3, tambah dengan 1/4 ml kuadrat, atau sama dengan 1/3 ml kuadrat. Jadi momen inersia batang ini, kalau dia berotasi terhadap sumbu rotasi di ujungnya ini, itu hasilnya adalah 1/3 ml kuadrat. Nah, inilah yang harus kita gunakan pada persamaan energi kinetik rotasi batang kita ini. Oke, jadi kita sudah mengetahui bahwa energi mekanik pada posisi kedua, pada saat batang kita berada pada posisi kedua, ini sama dengan 1/2 I omega kuadrat ditambah dengan dikurang ya, negatif M kali G L/2. Ini tadi yang kita dapatkan. Nah, momen inersia yang kita gunakan adalah 1/3 ml pangkat 2. Jadi momen inersia yang kita gunakan adalah 1/3 ml kuadrat. Jadi 1/2 dikali 1/3 ml kuadrat dikali omega kuadrat dikurangi dengan mg L/2. Sama dengan 1/6 ml kuadrat omega kuadrat kurang mg L/2. Inilah energi mekanik benda kita, batang kita, pada saat dia berada dalam posisi vertikal. Jadi mula-mula dalam posisi horizontal, energi mekaniknya adalah 0. Setelah berada dalam posisi vertikal ini, energi mekaniknya menjadi 1/6 ml kuadrat omega kuadrat dikurang mgl pangkat 2. Energi mekanik satunya sama dengan 0. Ini akan memberikan kita bahwa energi mekanik 2 ini sama dengan energi mekanik 1 yang sama dengan 0, berarti 1/6 ml kuadrat omega kuadrat kurangi dengan mgl/2 sama dengan 0, atau 1/6 ml kuadrat omega kuadrat sama dengan mgl/2. Sini ada M, sini ada M, sini ada L1, di sini mati L-nya 1, sini 2, sini 6, jadi 3. Kita peroleh L omega kuadrat per 3 sama dengan G. Karena kita ingin menghitung berapa kecepatan batang
Maka kita menyelesaikan persamaan ini untuk omega ini, yaitu kecepatan sudut. Omega kuadrat sama dengan 3G per L, atau omega sama dengan akar 3G per L. Inilah kecepatan sudut batang kita pada saat dia tiba di ujung ini. Jadi batang tiba di ujung ini dengan kecepatan sudut omega yang sama dengan akar 3G per L. Nah, kita ingin menghitung berapa kecepatan ujung batang ini pada saat dia tiba ada di sini. Ingat bahwa kecepatan rotasi benda, hanya benda kita ini, batang kita ini di sini, jatuh ke bawah di sini dengan kecepatan omega, maka kecepatan semua titik dalam batang ini, sebuah massa yang ada di batang ini, itu akan memiliki kecepatan linear P yang dihubungkan dengan kecepatan sudut omega dengan persamaan P sama dengan R kali omega. R ini adalah jarak massa yang kita tinjau ke sumber rotasi. Berarti kalau kita ingin menghitung berapa kecepatan massa yang ada di ujung batang ini dengan sumber rotasi yang ada di titik ini, berarti P itu sama dengan panjang batang ini, L, dikali dengan omega, kecepatan jatuh dari batang kita ini yang sudah kita ketahui besarnya adalah akar 3G per L. Jadi kalau kita substitusikan ini saya ubah omega sama dengan P per L. Kita substitusikan ke sini, jadi P per L sama dengan akar 3G per L, atau kita bisa peroleh P sama dengan L akar 3G per akar L. Kalau saya pisahkan ini, kita bisa bermain-main dengan aljabar, dengan matematika. Ini L, kemudian saya bagi dengan akar L dikali dengan akar 3G. Saya tulis di sini. L ini pangkat 1, ini L pangkat 2, pangkat 1/2. Berarti L ini pangkat 1, kemudian ini pangkat 1/2 naik menjadi pangkat minus 1/2. Jadi L ini akan berubah menjadi V sama dengan L pangkat 1/2. Jadi pangkat 1 dikurangi dengan pangkat 1/2 yang naik ke sini. L per 2 akar 3G atau akar 3G L. Sama dengan. Nah, G besarnya adalah 10. Jadi kita substitusikan nilainya. 3 dikali dengan 10. Kemudian panjang dari batang kita adalah 1,2. Berarti hasilnya adalah 3 kali 12 sama dengan akar 36. Nilai dari akar 36 adalah 6, karena kecepatan satuannya adalah meter per sekon. Jadi kecepatan ujung batang kita ini pada saat dia tiba di bawah di sini, pada saat posisinya vertikal, itu sebesar 6 meter per sekon. Tentu kalau kita meninjau bagian batang yang ada di sini, kecepatan bagian batang ini ketika dia berada dalam posisi ini akan berbeda dengan kecepatan bagian batang yang di bawah di sini. Sebab ingat, kecepatan translasi P ini itu dihubungkan oleh persamaan ini. P sama dengan R kali omega. R adalah jarak titik yang kita tinjau ke sumber rotasi. Ekstrimnya untuk titik yang ada di sini, dia tidak akan memiliki kecepatan karena dia tetap berada di posisi ini pada saat batang jatuh ke sini. Yang paling besar kecepatannya adalah yang di ujung di sini, sedangkan yang di sini pasti lebih kecil daripada bagian yang di sini karena jaraknya ke sumber rotasi lebih kecil. Nah, demikian pembahasan soal kita untuk
kesempatan kali ini sebuah soal tentang mekanika gerak melingkar yang mungkin relatif mudah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.